Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kalian semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jumpa lagi dengan Bapak Luprio SPD SE MPD, pengampu mata pelajaran PPKN di UPT SMP Negeri 17 Gresik, Jawa Timur. Anak-anak, kalian masih BDR, belajar dari rumah, via online, e-learning, atau yang lebih populer dengan sebutan daring, yang dalam bahasa Indonesia disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian untuk menimba ilmu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas PPKN kelas 9, bab 4 bagian yang pertama, KD yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita lakukan pendidikan dan penguatan karakter. Kita awali dengan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Selanjutnya anak-anak bisa menirukan dari rumah masing-masing tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Anak-anak, mudah-mudahan kalian kelak menjadi generasi emas yang berkarakter, punya nasionalisme dan patriotisme, dan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, ada tujuan pembelajaran pada bab 4 PPKN kelas 9, pertemuan yang pertama, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bisa membacanya pada buku paket masing-masing. Anak-anak, adapun materi yang akan kita bahas hari ini pada PPKN kelas 9 bab 4 pertemuan yang pertama, KD yang pertama, makna persatuan dalam kebangsaan meliputi 1. Pengertian persatuan dan kesatuan. 2. Landasan hukum persatuan dan kesatuan. 3. Pengertian bangsa. 4. Membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembahasan dengan pengertian persatuan dan kesatuan sebagai materi yang pertama. Anak-anak, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, persatuan adalah gabungan, ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan adalah perihal satu, keesaan yang bersifat tunggal. Dikutip dari situs Kemendikbud, persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang bentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Kesatuan tanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri. Anak-anak, keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat untuk mewujudkan hidup serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. Anak-anak, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu landasan hukum persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. 2. Landasan konstitusional,
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Anak-anak, materi selanjutnya adalah alat-alat pemersatu bangsa di Indonesia. Anak-anak, alat-alat pemersatu bangsa di Indonesia meliputi 1. Dasar Negara Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Lambang-lambang identitas nasional yang meliputi bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional bahasa Indonesia. Adapun tonggak-tonggak sejarah persatuan dan kesatuan di Indonesia anak-anak antara lain 1. Kebangkitan nasional tanggal 20 Mei 1908 terjadi sebagai jawaban atas kegagalan perjuangan yang bersifat kedaerahan, ditandai berdirinya organisasi modern Budi Utomo yang mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta nasionalisme dalam perjuangan. 2. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda seluruh Indonesia berkomitmen dengan pernyataan legitimasi atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun isi Sumpah Pemuda yang menggugah seluruh rakyat Indonesia yakni, kami, putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi perjuangan rakyat Indonesia. Kemerdekaan diraih berkat persatuan dan kesatuan. Terbukti, naskah proklamasi ditandatangani Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Anak-anak, adapun materi berikutnya adalah yang ketiga, pengertian bangsa. Menurut pendapat para pakar atau ahli, yang pertama adalah menurut pendapat Ernest Renan, bangsa adalah sekumpulan manusia yang terbentuk karena persamaan latar belakang sejarah, persamaan nasib dan cita-cita masa depan. Sedangkan menurut pendapat Hans Kuhn, bangsa adalah kelompok yang terdiri atas golongan beraneka ragam yang disatukan oleh faktor-faktor objektif berupa persamaan latar keturunan agama, bahasa, wilayah, dan adat istiadat. Sedangkan menurut pendapat Frederick Ratzel, bangsa adalah suatu kelompok manusia yang terbentuk karena adanya hasrat kemauan untuk bersatu yang timbul dari adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Anak-anak, materi yang terakhir pada daring hari ini adalah membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Yang pertama, saling menghormati dan menyayangi keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak dan keinginan. 3. Menjaga sikap tingkah laku dan tutur kata. 4. Saling membantu, motivasi, dan menasihati. Di lingkungan sekolah, membina persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan menghormati guru dan menyayangi teman. Bergaul dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan khidmat, menghindari perkelahian antar pelajar, konflik, dan pertentangan. Sedangkan di lingkungan masyarakat, pembinaan persatuan dan kesatuan bisa dilakukan dengan hidup rukun dengan sesama warga, saling menghormati dan toleransi, saling menolong tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, menghargai adat istiadat, budaya, dan tradisi orang lain, menyelesaikan masalah secara damai. Kesimpulan, anak-anak, daring pada hari ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang majemuk, dengan aneka ragam perbedaan antara lain suku, agama, dan kepercayaan, ras dan antar golongan, adat istiadat, bahasa, dan budaya. Masyarakat yang heterogen merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri, menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia sangat indah. Semangat persatuan dan kesatuan marilah kita perkokoh untuk mempertahankan segala aset yang dimiliki bangsa Indonesia. Hindari konflik dan pertentangan yang berbau sara, agar bangsa Indonesia tidak bercerai-berai, memisahkan diri atau diklaim bangsa lain. Sebagaimana bunyi pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian anak-anak, daring hari ini kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Jangan lupa anak-anak, klik subscribe, like, dan nyalakan lampu notifikasinya. Jika Anda menganggap daring hari ini bermanfaat, silakan di-share
ke teman saudara kerabat Anda sekalian.